Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus MR Abdi Channel, channel kajian ilmiah aswaja dengan cara subscribe, teng. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena menekan tombol lonceng gratis. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini pendiri Hizbut Tahrir. Asalnya orang Ahlus Sunnah. Kemudian asalnya dia kelahiran distrik atau desa Haifa di Palestina. Lalu setelah kuliah dari Mesir, tinggal di Lebanon. Sampai di Lebanon, Syekh Taqiyuddin ini orangnya alim, cuma tidak punya pengikut. Akhirnya dipanggil kedutaan besar Inggris, disuruh buat organisasi. Berdirilah yang namanya organisasi Hizbut Tahrir. Yang mendanai itu Inggris. Karena dananya dari barat, maka pemikiran yang ada di buku-bukunya gak boleh yang lurus-lurus, harus menggok-menggok, harus belok-belok. Barat itu gak akan ngasih dana kalau yang lurus-lurus. Kalau yang bengkok-bengkok, belok-belok itu didanai biasanya. Karenanya di dalam buku-bukunya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu di antara pemikirannya, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini tidak beriman kepada qada qadar. Rukun iman ada 5. Kalau kita kan ada 6. Di Nusantara dulu ya, sebelum sholat ada pujian amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Oleh para ulama kita dulu, simbol-simbol ajaran Ahlus Sunnah itu dijadikan pujian. Mengapa? Dulu belum ada madrasah, belum ada sekolah, alat-alatnya belum ada. Para ulama dulu menyebarkan ajaran agama pakai cara apa saja. Itu ulama dulu. Itu rukun iman. Hizbut Tahrir gak percaya pada takdir, gak boleh diikuti. Itu diantara kepercayaan mereka. Hizbut Tahrir juga tidak percaya kepada azab kubur, gak percaya. Hizbut Tahrir tidak percaya kepada Imam Mahdi. Hizbut Tahrir itu diantara kepercayaan mereka. Masalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyalah-nyalahkan ulama mutakallimin, ini harusnya Syekh Taqiyuddin harus merasa kecil. Mengapa? Para ulama mutakallimin besar-besar. Siapa yang dia salahkan? Ini ulama besar, harusnya merasa malu. Dan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tidak pernah mendiskusikan kitabnya dengan para ulama lain. Gak pernah. Kalau ulama mutakallimin, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, teori-teori yang mereka sampaikan sudah diperdebatkan. Tidak hanya ditulis, tapi debat terbuka. Syekh Taqiyuddin ini gak pernah debat terbuka. Karena gurunya gak pernah, murid-muridnya, orang hati gak pernah juga. Gak pernah. Walaupun pernah ya biasanya ya lari-lari. Kira-kira cerita ya, saya mau cerita dengan hati ini. Kira-kira 2 tahun yang lalu sebelum Hizbut Tahrir dibubarkan oleh pemerintah, oleh Pak Wiranto, Menko Polhukam waktu itu. Saya ditelepon seseorang. Katanya mau silaturahim ke rumah saya. Kapan Pak Kiai ada di rumah? Saya insya Allah tanggal sekian di rumah. Boleh Kiai silaturahim? Boleh. Akhirnya datang 4 orang. Gak tahu, yang 2 ini dari Malang, yang 2 dari Probolinggo. Gak tahunya ini aktivis Hizbut Tahrir. Satunya alumni Timur Tengah. Hizbut Tahrir ini.
Saya mikir-mikir, kok Hizbut Tahrir malah yang datang. Saya kira orang lain. Setelah duduk, yang Ustadz ini bilang pada saya, Kiai, apa? Tolonglah Kiai jangan beda-bedakan Hizbut Tahrir dengan Ahlus Sunnah. Kenapa? Hizbut Tahrir dan Ahlus Sunnah itu tak ada bedanya, sama saja. Lalu saya bilang, kalau memang Hizbut Tahrir dan Ahlus Sunnah itu sama, kenapa kamu keluar dari Ahlus Sunnah? Itu Hizbut Tahrir. Katanya sama. Kamu ini keluar berarti beda. Buktinya kamu keluar. Akhirnya mereka diem. Saya cuma jawab begitu, mereka diem. Lalu kata mereka, apa perbedaannya Kiai? Loh, kok tanya ke saya? Kan yang keluar kamu. Ya mestinya kamu yang menjelaskan. Loh enggak, sambian ini kan bilang beda. Lah kalau minta penjelasan ke saya jelaskan. Satu, kamu gak percaya pada qada qadar. Maksudnya apa? Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbuatan manusia baik disengaja maupun tidak disengaja adalah ciptaan Allah dan ketentuan Allah, takdir Allah. Ini menurut kita. Kalau menurut Hizbut Tahrir sama dengan Mu'tazilah dan Syiah. Kata mereka, perbuatan manusia yang disengaja bukan ciptaan Allah, bukan ketentuan Allah, tapi ciptaan dan ketentuan manusia. Nah itu akidah kamu beda kan? Ini satu, saya bicara satu aja, nggak banyak-banyak. Lalu kata mereka, tapi begini Kiai, gimana tapinya? Walaupun kita ini mengatakan perbuatan manusia yang disengaja itu ciptaan manusia dan ketentuan manusia, bukan ciptaan Allah dan ketentuan Allah. Tapi menurut kami, kekuatan untuk melakukan itu dari Allah juga. Saya bilang, ini justru perbedaan kedua. Bukan kesamaan, menambah perbedaan kamu. Mengapa begitu? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti diterangkan di dalam kitab-kitab yang diajarkan di madrasah, di pondok-pondok. Di pondok-pondok ya, dikatakan famay yaqul bit-tab'i aw bil illah fadzaka kufrun 'inda ahlil millah. Siapa yang berpendapat bahwa sesuatu itu berpengaruh karena dirinya atau sesuatu itu yang menjadi ilat dalam terjadinya suatu pengaruh, maka dia kafir. Contohnya bagaimana? Ada orang bilang sakit kepala minum bodrek. Lalu dia bilang orang sembuh itu ya karena bodrek, bukan karena Allah. Maka orang ini kafir. Sesuatu itu terbakar karena api, bukan karena Allah, maka kafir. Atau benda terpotong karena pisau, bukan karena Allah, maka kafir. Ini menurut Ahlus Sunnah. Itu yang pertama. Dan ini Hizbut Tahrir tidak berpendapat begitu. Yang kedua, wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Siapa yang mengatakan bahwa sesuatu itu berpengaruh karena kekuatan yang diberikan Allah kepada sesuatu itu, maka dia ahli bid'ah. Dan itu kamu Hizbut Tahrir. Jadi kamu jangan membeda-bedakan, jangan menyama-nyamakan. Justru kamu berbeda. Ini beda. Nah yang benar bagaimana? Kalau menurut Ahlus Sunnah, sesuatu itu berpengaruh, sesuatu itu tidak ada berpengaruh. Terjadinya efek itu semata-mata adalah karena Allah. Orang sakit kepala minum bodrek, mengapa sembuh? Karena Allah. Bodrek itu hanya sebab musabab, bukan karena bodrek. Buktinya orang dibawa ke dokter mati. Betul? Dokternya juga mati dokternya. Mati juga dokternya. Berarti obat gak punya efek. Pisau bisa memotong? Gak bisa. Terpotong itu karena Allah, bukan karena kekuatan pisau. Buktinya Nabi Ismail. Kemarin kan Idul Adha kan ya. Biasanya khotib Idul Adha kan cerita Nabi Ismail. Itu akidah Ahlus Sunnah, itu dasar akidah Ahlus Sunnah. Nabi Ismail loh dipotong gak apa-apa. Oh berarti pisau ini gak punya kekuatan memotong. Api gak bisa membakar. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim. Oh berarti api gak punya kekuatan apa-apa. Berarti terbakar atau tidak semuanya tergantung
takdir dan ciptaan Allah. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan disama-samakan kamu dengan Ahlus Sunnah. Kamu sudah keluar begitu bilang sama. Akhirnya mereka diam. Cuma kamu dengan keyakinan begitu tidak dikafirkan. Saya bilang begitu. Mengapa? Karena kamu masih meyakini bahwa Allah tahu perbuatan manusia sebelum manusia berbuat. Dan itu kelemahan ajaran kamu. Kata Imam Syafi'i, al-qadari in khusima bil ilmi in qata'ah. Orang Qadariyah, Mu'tazilah atau Hizbut Tahrir lah kalau sekarang. Kalau didebat dengan ilmunya Allah, maka mereka kalah. Loh, kok begitu Kiai? Saya tanya, menurut kamu perbuatan manusia yang disengaja kan ciptaan dan ketentuan manusia, betul? Ya betul. Saya tanya, apakah Allah tahu perbuatan manusia sebelum manusia berbuat? Menurut kamu gimana? Kalau kamu bilang Allah tidak tahu, kamu kafir. Berarti menganggap Allah itu bodoh. Kalau kamu bilang Allah tahu, saya tanya lagi. Kata mereka, Allah tahu. Sebelum manusia berbuat, Allah sudah tahu. Kalau di dalam kitab hadis ya, Allah tahu jauh sebelum kita ini lahir. Sekarang saya tanya, kalau Allah memang tahu perbuatan manusia sebelum dia berbuat, siapa yang menyusun rencana perbuatan itu? Mereka diam. Nah, kamu diam. Soalnya kalau kamu bilang yang menyusun manusia, manusianya belum ada kok sudah bikin rencana. Kalau kamu bilang yang menyusun rencana adalah Allah, loh, itu namanya takdir. Cuma kamu gak mengakui karena kamu sudah bengkok pikirannya. Karena dana dari Inggris itu. Hanya Hizbut Tahrir itu bengkok. Dan ini kawan-kawan di Indonesia dibilang dari Inggris gak percaya dananya. Kita ini punya kawan-kawan yang kuliah di Beirut, di Lebanon. Dan kejadiannya tidak lama sebelum meninggal. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini keluar dari kedutaan Inggris. Sampai di setempat karena dia bawa koper ditangkap sama polisi. Ditangkap, digeledah, ternyata isinya uang Inggris. Jadi gak bisa HTI memperjuangkan khilafah tuh gak bisa. Mengapa? Akidahnya gak betul. Khilafah ini kalau memang ingin diperjuangkan bukan seperti itu caranya. Tetapi mengajak umat Islam kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kunci kemenangan umat Islam itu ada dua. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah amal soleh. Iman ini maksudnya iman seperti imannya para sahabat. Dan itu imannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu. Jadi kalau ikut hati gak boleh itu. Itu aliran gak benar kalau diikuti. Gak boleh. Kita ini wajib konsisten istiqomah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hayyul hadi bi ajmala dzikra